Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Roma Derni Saragi. Aku dari kelas BD24 B01 regular malam bisnis digital. Pada hari ini, aku akan mempresentasikan tentang filsafat perilaku organisasi. Sebelum aku melanjutkan presentasi, aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Latif telah memberi saya kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Selamat menonton. Oke, kita mulai dari filsafat dulu ya teman-teman. Filsafat adalah sebuah bidang studi yang mendalami hakikat realitas, pengetahuan, dan ekspektasi, serta berusaha memahami dunia dan segala hal di dalamnya secara mendalam. Lalu ada filsafat perilaku organisasi juga loh. Itu adalah studi tentang prinsip-prinsip dan konsep filosofis yang mendasari cara organisasi berproses dan bagaimana cara individu dan kelompok berinteraksi di dalamnya. Ini melibatkan eksplorasi pernyataan mendasarkan tentang manusia, tujuan, nilai, dan peran mereka di dalam organisasi. Di sini juga ada loh studi tentang prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah filsafat perilaku organisasi menyelidiki prinsip-prinsip yang mendasari perilaku manusia dalam organisasi seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan kepuasan kerja. Lalu yang kedua, di sini ada asumsi dan keyakinan. Ini juga melibatkan analisis asumsi dan keyakinan yang mendasari cara organisasi memandangi karyawan dan interaksi mereka. Jadi di filsafat ini juga kalian harus banyak-banyak dan sering berkomunikasi kepada lawan jenis ataupun teman kalian. Jadi kalian harus aktif ya. Lalu di sini juga tujuan dan cara. Filsafat perilaku organisasi membantu memahami tujuan organisasi dan bagaimana cara mereka yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu di sini ada komunikasi. Perilaku organisasi menekankan penting komunikasi untuk menciptakan pemahaman yang baik antara manajemen dan karyawannya. Jadi public speaking itu dalam perilaku filsafat organisasi ini sangat-sangat penting. Jadi banyak-banyak berbicara agar saling memahami antara kita. Lalu di sini juga ada kepuasan kerja. Yang pertama ada perilaku organisasi juga mempelajari bagaimana kepuasan kerja mempengaruhi kinerja dan retensi karyawan menurut. Lalu lanjut ke struktur dan proses. Perilaku organisasi juga berkaitan dengan bagaimana struktur dan proses organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Jadi tidak hanya public speaking yang penting, tetapi individu dan kelompok juga harus dijaga silaturahminya. Lalu di sini ada nilai-nilai dalam organisasi. Yang pertama nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kolaborasi memengaruhi perilaku organisasi. Jadi nilai-nilai ini juga agar mempercayai satu sama lain dan tidak saling membohong. Usahakan tidak berbohong dikarenakan kejujuran itu sangat penting dan sangat susah dicari. Dan tanggung jawab juga sangat penting. Lanjut ke apa yang dianggap benar atau salah dalam organisasi. Yang pertama, apakah keputusan organisasi mencerminkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan? Nah, ini jawabannya. Hakikat organisasi. Organisasi dipandang bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi sebagai sistem sosial dan kompleks. Yang pertama ada memiliki budaya, norma, dan dinamika internal. Terdiri juga dari individu dengan tujuan, motivasi, dan harapan yang berbeda. Lalu ada hubungan antara individu dan organisasi. Apakah organisasi ada untuk melayani individu atau individu ada untuk melayani organisasi? Nah, ini jawabannya guys. Filsafat perilaku organisasi mencoba menyeimbangkan kepentingan pribadi dan tujuan kolektif. Ya, yang pertama ada etika dan tanggung jawab sosial. Lalu, bagaimana organisasi memperlakukan karyawan, masyarakat, dan lingkungan menjadi bagian dari filsafat ini.
Nah, pendekatan dan menekankan bahwa keputusan organisasi mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan bersama, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu contohnya seperti pentingnya etika dalam tanggung jawab sosial. Filsafat perilaku organisasi juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial. Organisasi diharapkan tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Lalu apalagi sih Kak contohnya? Di sini ada contoh budaya organisasi. Budaya organisasi yang berbentuk dari nilai-nilai dan keyakinan bersama. Mereka penting dalam membentuk perilaku karyawan. Organisasi juga kuat dalam budaya mencenderung memiliki karyawan yang lebih bermotivasi dan kinerja yang lebih baik. Lalu apalagi sih Kak? Nah, di sini ada kepemimpinan loh. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi juga akan mempengaruhi perilaku karyawan. Gaya kepemimpinan juga yang efektif akan mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan mencapai tujuan mereka. Jadi tidak hanya menyuruh dan bertindak sendiri, tetapi mereka juga mempunyai karyawan dan organisasi yang lain. Jadi itu aja. Kita kulik yuk. Nah, di sini filsafat perilaku organisasi juga mempunyai masalah loh, yaitu mencakup berbagai isu bersifat filosofis, teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Nah, contohnya seperti kebebasan versus kontrol. Sejauh mana sih organisasi boleh mengatur perilaku individu? Nah, di sini masalahnya. Terlalu banyak kontrol bisa mengekang aktivitas dan otonomi, sementara terlalu bebas bisa menyebabkan ketidakberaturan dan penurunan produktivitas. Lalu ada etika dan moralitas dalam organisasi. Apakah keputusan organisasi harus selalu didasarkan kepada keuntungan atau pada prinsip etis? Nah, di sini jawabannya guys. Benturan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, misalnya dalam kasus manipulasi data, diskriminasi, atau korupsi. Lalu di sini ada keadilan dan ketidaksetaraan. Apa yang dimaksud dengan adil dalam konteks organisasi? Jadi, ketidakadilan dalam pembagian gaji, promosi, pengakuan, dan beban kerja dapat menimbulkan demotivasi dan konflik. Lalu motivasi dan nilai manusia apa sih? Apakah manusia hanya termotivasi oleh materi atau juga oleh nilai-nilai seperti makna, pengakuan, dan kontribusi? Nah, di sini jawabannya guys. Modal motivasi yang terlalu sempit seperti insentif finansial gagal menjelaskan berbagai perilaku manusia dalam organisasi. Lalu, identitas dan alienasi. Apakah orang dapat merasakan tersaing dalam pekerjaan meskipun materinya terpenuhi? Dalam konsep organisasi besar dan birokrasi, karyawan sering merasa seperti bagian mesin yang kehilangan identitas dan makna kerja. Lalu tujuan organisasi. Untuk apa organisasi ada? Apakah hanya untuk menghasilkan keuntungan atau kontribusi yang diabaikan sosial? Di sini guys, visi organisasi yang semata-mata berorientasi laba bisa mengabaikan aspek manusia yang berkelanjutan. Gitu. Jadi menurut aku filsafat yang baik dan benar itu kayak seperti kerangka nilai, prinsip, keyakinan yang dijadikan dasar sebagai memahami, mengarah, dan mengevaluasi perilaku individu atau diri sendiri
dan kelompok organisasi etis, efektif, dan manusiawi. Jadi kalian harus benar-benar saling mengerti dan memahami satu sama lain. Dan komunikasi itu penting loh. Jadi jangan sia-siakan kejujuran dan gak boleh berbohong. Terima kasih.